Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada pagi hari ini menunjukkan dari 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menjaga ibadah salat mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16 surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16. Alladzina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim. Itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal kebaikan mereka yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Ayat yang mulia ini, menurut para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semua bahwasanya Allah taala menerima amal-amal yang terbaik, amal-amal yang istimewa, amal-amal yang di dalamnya ada keikhlasan dan mengikuti petunjuk atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan amal yang ahsan. Ahsan itu artinya adalah yang terbaik. Persis dengan firman Allah Taala di surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ada amal yang hasan, ada amal yang ahsan. Jadi ada amal yang hasan, ada amal yang ahsan, amal yang terbaik. Amal yang Allah Ta'ala ridai, sekecil apapun itu kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka disebut ayyukum ahsanu amalan. Dan selain Allah Ta'ala menulis atau menerima kebaikan yang paling terbaik, wa natajawazu an sayyi'atihim, kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Allah Ta'ala tulis sebagai pahala, tetapi juga Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa atau kesalahan setiap hamba. Jadi orang yang berbuat baik mendapatkan dua hal, menurut ayat ini. Yang pertama adalah Allah Ta'ala tulis sebagai amal yang terbaik dengan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi dalam sekali waktu ketika orang berbuat baik, maka Allah Ta'ala tulis pahala baginya, tetapi juga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia miliki. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-16. Di dalam surah yang lain di surat Al-Kahfi, pada ayat 110, ini di akhir daripada surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ini satu surat yang dianjurkan dibaca pada hari Jumat. Surahnya namanya Al-Kahfi. Surah yang punya keistimewaan, yang membacanya Allah Ta'ala memberikan kebaikan berupa cahaya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Di riwayat yang lain, kelak pada yaumul qiyamah Allah Ta'ala keluarkan cahaya dari telapak kakinya terus sampai langit. Ini fadilah daripada surah Al-Kahfi. Dan yang membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir, usima minad dajjal, Allah Ta'ala lindungi dia dari fitnah Dajjal. Ini Masya Allah surah yang istimewa, membuat kisah-kisah terbaik di dalam Al-Quran. Kisahnya anak-anak muda yang beriman kepada Allah, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Khidir, kemudian kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, kemudian kisah di situ ada Dzulqarnain, dan kisah penghuni kebun atau pemilik kebun. Diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam satu surah, beberapa kisah yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua.
Di akhir surah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Maka ketika mereka di dunia beramal saleh. Jadi jaminan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan perjumpaan dengan Allah, pertemuan dengan Allah Ta'ala, falyamal 'amalan shalihan. Syarat yang pertama itu adalah beramal saleh di dunia, ya. Sesederhana apapun amal kebaikan, sekecil apapun amal kebaikan, Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab orang mendapatkan kelak pertemuan dengan Allah Ta'ala. Falyamal 'amalan shalihan, yang merupakan konsekuensi daripada iman. Karena iman tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan apa? Amal saleh. Ya, jadi konsekuensi iman itu adalah beramal saleh, baik mengerjakan hal yang diwajibkan atau mengerjakan yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jaminan yang kedua untuk bisa mendapatkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua adalah jangan ia melakukan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Dan ini yang poin penting sebenarnya. Inti dari semua ibadah itu kan tauhid sebenarnya. Intinya salat itu tauhid. Intinya zakat tauhid. Intinya puasa Ramadan tauhid. Intinya haji itu tauhid. Jadi hampir semua bagian daripada rukun Islam itu intinya adalah tauhid, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu intinya sebenarnya. Apalagi orang yang memenuhi panggilan Allah Ta'ala ketika dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sebenarnya inti tauhid, intinya keimanan kepada Allah Ta'ala. Ya artinya semua rangkaian rukun Islam itu salat, zakat, puasa, haji, itu akan intinya nanti akan kembali kepada rukun yang pertama, ya, yaitu tauhidullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka spirit itu yang harus dijaga dalam semua rangkaian ibadah kita, baik sholat kita, baik puasa kita, zakat kita, haji kita. Itu yang mesti dijaga, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarnya kita hanya kepada Allah, berharapnya kita hanya kepada Allah. Kita tidak punya kemampuan kalau bukan diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau orang haji itu, Pak, ya, ketika dia menggunakan pakaian ihram itu sebenarnya bukan hanya menggunakan pakaian ihram, ada makna dan hikmahnya menggunakan pakaian itu. Akan memaknai kepada kita semua, lepaskan semua identitas yang kita miliki. Karena orang yang berhaji itu salah satu ujiannya identitas diri, ya. Mungkin dia sebagai pejabat, mungkin dia orang yang berilmu, mungkin dia punya orang kesuksesan, ya. Makanya disuruh gunakan pakaian apa? Pakaian ihram. Melepaskan pakaian yang kita miliki, kita gunakan pakaian apa? Pakaian ihram. Nah, ini tadi yang disebut di dalam firman Allah Ta'ala di surat apa? Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, karena inti daripada rukun Islam itu adalah tauhidullah, ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengikrarkan adalah semua itu adalah bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
ujian, cobaan, kesenangan, kebahagiaan, itu semua adalah ya dari Allah Ta'ala, dan kita ingin mengikuti aturan Allah, ya, ingin mengikuti aturan Allah dan tidak ingin menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu selalu bertentangan dengan keinginan Allah. Hawa nafsu seringkali bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat yang lain, ya, di surah Asy-Syarah ayat yang ke-7. Ini ayatnya sangat sangat populer, ya. Apa firman Allah Ta'ala? Fa idza faradta fansab. Fa idza faradta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Kalau kita coba dalamin tafsir daripada ayat ini para jemaah, ada maknanya. Yang pertama adalah makna dari faida faradta fansab, apabila di pagi hari, di siang hari kau beraktivitas untuk duniawimu, maka di malam hari jagalah satu salat yang terbaik, itu salat tahajud. Salat yang paling istimewa, salat sunnah yang langsung disebutkan namanya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Mungkin ini satu-satunya salat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran langsung oleh Allah, yaitu apa? Salat tahajud. Di surat Al-Isra ayat 79 dan 80. Apa bunyi ayatnya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam firman Allah, bangun. Dengan indah Allah Ta'ala minta fatahajjad bihi, bangunlah untuk salat tahajud. Disebut langsung namanya apa ya? Nama salatnya langsung disebut fatahajjad bihi. Kalau salat yang lain itu berdasarkan istihad para ulama, apa namanya? Contoh misalnya kalau ada orang masuk masjid, jangan duduk kecuali salat sunnah 2 rakaat. Para ulama kasih istilah namanya. Nama salatnya adalah salat tahiyatul masjid. Itu istihad para ulama itu namanya. Kemudian ada salat yang mengiringi salat fardu, rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kalau qabliyah sebelum, ba'diyah sesudahnya. Nama rawatib itu adalah istilah yang diberikan oleh para ulama berdasarkan ijtihad para ulama. Ada salat yang Rasul kerjakan sebelum dan juga sesudahnya, maka dikasih nama dengan sebutan rawatib. Ya. Jadi ijtihadnya dari siapa, Pak? Dari para ulama. Kalau ada orang inginkan satu yang terbaik, pilihan yang terbaik, ya, yang diinginkan dari Allah Ta'ala, maka mohonlah dengan satu salat, namanya salatnya istikharah, ya. Mohon agar diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya dikasih nama oleh para ulama istikharah, ya. Kalau dicari nama langsungnya di dalam Al-Quran dan hadis tidak bakalan ketemu, Pak. Karena itu istihadnya para ulama menamakan salat-salat itu, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis atau as-sunnah. Tapi kalau tahajud itu Allah Ta'ala langsung sebutkan di dalam Al-Quran, dan namanya pun juga langsung dikasih tahu namanya. Ini berarti menandakan apa, Pak? Menandakan ada satu keistimewaan pada salat sunnah ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau orang itu tahajud firman Allah, Allah Ta'ala akan jamin 4 hal. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya. Ada 4 keistimewaan bila orang tahajud, dan langsung disebutkan fadilahnya pun juga di dalam Al-Quran. Mungkin biasanya kalau ibadah itu, fadilah-fadilah ibadah itu banyak disebutkan di mana biasanya? Hadis. Kalau tahajud namanya disebutkan langsung oleh Allah, salatnya pun juga disebutkan namanya oleh Allah, bahkan fadilahnya langsung disebutkan oleh Allah. Imam Qurtubi mengatakan ada 4 fadilah dari salat tahajud yang Allah Ta'ala firmankan. Allah Ta'ala informasikan kepada kita semua. Pertama adalah
asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan seorang hamba pada kedudukan yang paling mulia, kedudukan yang terpuji. Siapapun yang tahajud, siapapun yang bangun malam hari, dia salat malam, salat witir, maka Allah Ta'ala tempatkan dia di satu kedudukan yang disebut dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang terbaik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia sebagai suami, jadikan dia memiliki kedudukan yang mulia dalam keluarganya. Kalau dia sebagai istri, dia akan diberikan kedudukan yang terbaik sebagai istri yang salihah. Kalau dia seorang anak, Allah Ta'ala jadikan memiliki posisi yang terbaik sebagai anak yang mulia, anak yang saleh. Kalau dia jaga sholat tahajudnya, disebut maqaman mahmud. Kalau untuk baginda Rasulullah, wujud maqaman mahmudannya adalah beliaulah orang yang akan memberikan pertama kali syafaat untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bisa para nabi yang lain tidak sanggup mintakan syafaat, hanya baginda Rasul yang siap memintakan syafaat untuk seluruh umat manusia, Pak. Ya, makanya disebut beliau itu dikasih maqaman mahmud. Itulah yang kita pun juga doakan setiap selesai azan. Ya, apa bunyi doanya, Pak? Habis azan, Allahumma rabbana zidna wa titamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi boleh dibaca sampai wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta, boleh. Lalu riwayat yang lain ada tambahannya, innaka la tukhliful mi'ad. Apa artinya innaka la tukhliful mi'ad? Sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah mengingkari janji. Engkau janjikan engkau Rasulullah maqaman mahmudan, innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, engkau tidak pernah ingkar terhadap janji yang telah engkau sampaikan. Ini yang kita mintakan dan kita ikrarkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujud maqam mahmud dan untuk Rasulullah, beliaulah yang paling pertama nanti memberikan syafaat dan memintakan syafaat kepada Allah Ta'ala di saat Nabi Nuh tidak sanggup, di saat Nabi Ibrahim tidak sanggup, di saat Nabi Musa tidak sanggup, di saat Nabi Isa AS tidak sanggup. Yang hanya sanggup untuk memintakan syafaat itu hanya satu insan, satu hamba Allah Ta'ala yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, asa